Kembali lagi bersama Jorevam di sini di YouTube Jorevam. Kali ini teman-teman kita akan membahas sedikit tentang perubahan sistem yang saya gunakan di filter saya, yaitu mengubah filter yang selama ini memakai shift filter dengan mengubahnya menjadi filter dari jaring bekas. Dan kebetulan kita Jorevam saat ini menjual media jaring nelayan dan tutup botol air mineral, yang dimana teman-teman yang ingin memesannya bisa menghubungi kita lewat via WA. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton kembali dan silahkan menyimak video kita. Baiklah teman-teman, saya mau membahas filter saya. Filter yang pertama, di tong pertama itu saya menggunakan filter dari bahan jaring nelayan sebagai filter mekanis ya. Ini sebagai filter mekanis. Dan ada juga teman-teman yang bilang ini juga bisa berfungsi sebagai filter biologis ya. Dan yang filter yang kedua juga saya menggunakan jaring nelayan ya. Jaring nelayan juga. Ini full teman-teman ya. Hampir lebih dari setengah tong ini jaring nelayan semua. Saya fullkan ya. Dua tong ini tadi jaring nelayan. Nah, filter yang ketiga juga untuk filter mekanis saya menggunakan insect net ya, yang dulu yang pernah kita pakai. Nah, untuk filter yang keempat teman-teman, di sini adalah filter biologis. Saya menggunakan tutup botol mineral yang seharusnya di sini biobol atau kalkless yang sering kita lihat. Saya memanfaatkan botol mineral, saya ambil tutupnya untuk saya gunakan menjadi media bakteri. Satu, ini manfaatnya adalah irit ya, dananya tidak begitu besar dan gampang untuk mendapatkannya, tetapi kita harus menggunakan aerator yang besar untuk memutarnya teman-teman. Dan juga syaratnya adalah filter biologis ini harus tertutup ya, jadi jangan sampai ada cahaya yang masuk ya. Ini saya tunjukkan untuk menunjukkan ke teman-teman saja, saya buka tutupnya. Jadi teman-teman untuk membuat seperti ini, teman-teman harus menutupnya rapat sebisa mungkin, cahaya sangat minim untuk masuk ke dalam. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas filter tadi, kita lihat dulu ikan kita kasih makan ya. Ini nila merah kita teman-teman usia hampir 6 bulan, kurang 5 hari lah ya. Jadi teman-teman lihat ya, ini udah lumayan agak gede ya. Jadi sistem ini bisa kok teman-teman kita kerjakan di rumah. Jadi ini bisa kita panen, nanti kita masak untuk di rumah gitu, seperti itu ya. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang mempunyai lahan sempit di rumah. Dengan metode sistem ras ini sangat membantu kita untuk memenuhi konsumsi ikan di rumah, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ada yang namanya pompa udara ya, atau aerator ya. Itu merupakan sebagai suplai tambahan oksigen untuk kolam kita. Jadi itu harus kita perhatikan ya, karena itu sangat berhubungan dengan kehidupan si ikan. Dan di sini ada saluran air masuk, pipa air masuk juga ya. Jadi di setiap kolam ini ada saluran pipa air masuk dan aerator, itu sih sebenarnya. Dan juga pipa keluar ya, pipa untuk mengeluarkan kotoran. Jadi semua ini serba otomatis. Jadi serba jalan sendiri semua. Yang penting ada listrik ya. Nah, ini syarat yang pertama sih sebenarnya untuk sistem resirkulasi itu ada listrik ya. Kalau nggak ada listrik nggak bisa.
Jadi apakah ini bisa jalan tanpa listrik di misalnya di kebun atau apa? Mungkin bisa menggunakan tenaga surya ya. Jadi kalau misalnya di kebun belum ada listrik, sistem resirkulasi ini belum bisa kita lakukan dengan maksimal. Dan di sini saya ada 6 kolam ya. Masing-masing jumlahnya beda-beda. Ada yang 200, ada yang 100, ada yang 250 ya. Beda-beda. Jadi ini juga salah satu eksperimen bagaimana melihat kondisi ikan ini ya. Jadi sebenarnya ikan itu bisa besar kalau kita ngasih makannya banyak. Menurut saya ya. Kenapa saya nggak ngasih makan banyak selama ini? Karena filter saya belum mumpuni. Tapi dengan media jaring nelayan yang saya tambahin, menurut saya nanti mudah-mudahan filter kita semakin mumpuni ya. Jadi kita bisa ngasih pakan itu banyak-banyak. Dan kita tidak repot untuk menyemprot lagi ya untuk di filternya. Seperti yang dulu dengan menggunakan si filter itu kita harus rutin menyemprot ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sempat gitu kalau kita pekerja ya, kerja karyawan gitu. Kadang-kadang udah mampet ya, jadi air itu banyak yang merembesnya gitu ya. Tapi dengan media jaring nelayan tadi kita biarkan aja berjalan dengan apa adanya. Dan juga teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang tanya ya, ini listriknya berapa sih? Saat ini kebutuhan listrik yang saya gunakan itu mungkin sekitar 150 ribuan. Dari mana 150 ribu? Nah, saya pernah hitung dan kesimpulannya 150 ribuan lah ya. Pompa udaranya sekitar 65 watt, pompa airnya sekitar 85. Jadi sekitar 150 watt ya. Itu aja sih yang diperlukan. Nah, bagaimana cara kita untuk menggantikan listrik tersebut? Kita bisa menanam sayur ya. Jadi kebutuhan sayur kita misalkan 10.000 per hari, jadi sebulan itu 300.000. Kita bisa menanam sayur dengan adanya ikan ini dengan metode aquaponik ya teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube ya. Aquaponik itu seperti apa, dengan memanfaatkan media air kolam ikan kita bisa menanam sayur. Jadi kita bisa menanam 200 titik sayur misalnya ya. Dengan panen per hari 3 titik, itu kita udah memenuhi kebutuhan sayur kita selama sebulan. Artinya jika kita mengeluarkan biaya 7.000 aja untuk sayur kita di rumah, listrik yang tadi kita keluarkan sudah tertutupi oleh adanya sayur yang kita tanam akibat dari proses memanfaatkan air kolam yang ada di kolam yang kita tanam tadi, ataupun yang disebut dengan aquaponik. Jadi teman-teman jangan terlalu memikirkan listriknya, tapi pikirkan manfaat dari ikan ini kemana, sehingga masalah listrik dapat terselesaikan. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita untuk beraquaponik. Tapi mungkin masih lama, tapi nggak apa-apa. Tetap teman-teman pantengin terus video kita, karena kita akan update lagi di mungkin paling lama seminggu lagi kita update lagi ya. Paling cepat mungkin sebelum seminggu. Oke, bagi yang teman-teman yang sudah mulai semangat nih, jangan kendor ya semangatnya. Tetap laksanakan tugas kalian untuk memelihara ikan. Tetap semangat. Jauhi keramaiannya karena sekarang musim Covid ya. Pakai masker, tetap jangan kendor pakai maskernya, karena kalau kita sakit ikan kita kasihan, nggak ada yang jagain. Oke, semangat teman-teman. Mudah-mudahan di kedepannya kita akan upload video lagi dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat juga buat orang lain. Oke, akhir kata kami mengucapkan salam ternak dari Jore Farm dan terima kasih sudah menonton.